Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa ala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, mari pada hari ini kita melanjutkan kajian kita akan kitab Al-Islam Aqidah wa Syariah sebagai materi tahlilun nusus. Minggu kemarin kita bicara tentang alasan daripada kelompok-kelompok Syafi'iyah, kelompok Syafi'i dan Maliki dalam berargumentasi mengartikan kata-kata kuru, salah satu kuru itu ada 3 kali suci. Kemarin sudah kita jelaskan argumentasinya yang disampaikan oleh beliau-beliau itu. Sekarang akan saya bacakan pendapat yang lain. Wa mimma qalahul akharun, di antara apa yang disampaikan oleh orang-orang yang lain, akhar. Jadi selain kelompok Syafi'i, Maliki, ini kelompok Hanafi tadi. Beliau mengatakan innal iddata syuri'at li ta'arrufi bara'atir rahim minal hamli. Jadi beliau mengatakan di iddah itu disyariatkan li ta'arrufi bara'atir rahmi, untuk mengetahui secara cermat, ta'arruf, ta'arrafa ya ta'arrafu ta'arrufan. Ini kan kalau saudara mungkin bicara sorof, duyung kolus sulasi ila wasni tafa'ala, itu kan salah satu faedahnya litakalluf, sungguh-sungguh, bahasa Jawanya merdi-merdi. Seperti alima itu tahu, kalau ta'allama itu berusaha untuk tahu dengan sekuat tenaga. Orang Jawa mengatakan merdi-merdi tahu. Kita belajar, kita katakan bahasa Indonesianya gampang, belajar. Jadi orang belajar itu ya sungguh-sungguh untuk tahu. Berusaha untuk bisa tahu, berusaha untuk bisa mengerti, itu namanya belajar. Ta'allama sama dengan arafa, ngerti. Ta'arrufi juga mengerti dengan cermat mungkin. Li ta'arrufi bara'atir rahim minal hamli, untuk mengetahui dengan cermat akan bebasnya rahim dari kandungan. Ini walladhi yadullu 'alaiha, yang menunjukkan ke arah situ, innama huwa al-khaidu laturu, yaitu haid, bukan suci. Jadi yang menunjukkan bahwa rahim itu bebas daripada kandungan itu adalah mens, bukan hamil. Bukan suci, bukan. Bahkan kalau suci itu ya menunjukkan masih kosong. Suci kan kosong. Tapi kalau sudah kalau ini ada, mereka sudah menstruasi, berarti kosong. Kalau dia suci, tidak mungkin ada isinya, ya kan? Di wanita itu kalau orang habis nikah,
kok dia sudah tidak men, berarti jangan-jangan ada isinya. Tapi kalau dia men, berarti rahimnya kosong. Jadi yang menunjukkan untuk mengetahui dengan cermat akan bebasnya kandungan daripada rahim dari kandungan itu adalah menstruasi, bukan suci, ya kan? Al khaidu la tuhru. Ini kalau mungkin kita sekarang tanya, nah mengapa kalau itu suci atau kok harus 3 kali? Kok tidak sekali kan cukup? Kalau men sekali kan cukup. Kalau orang sudah men, berarti kandungannya bersih. Dicerai sekarang, kok besoknya men? Berarti ini suci kandungannya. Mengapa kok harus 3 kali? Ini mungkin perlu saudara-saudara ketahui bahwa di situ fihi hikam, ada hikmah, ada rahasia yang tersirat di situ. Kenapa harus 3 kali? Memang benar untuk mengetahui sucinya kandungan dari rahim dari kandungan itu men. Tapi kenapa harus 3? Ini memang orang cerai itu mestinya tidak mudah kan. Jadi ada masa iddahnya itu harus 3 kali. Itu satu diantaranya masa untuk berpikir, masa berpikir ulang. Diberi waktu oleh Allah untuk berpikir ulang. Apakah ini terus? Kalau sudah menjatuhkan, kamu saya cerai, apakah ini dilanjutkan? Ataukah ini dipikir ulang? Maka ada waktu berpikir itu diberi 3 kali. Jadi siapa tahu nanti terus emosinya menurun, marahnya jadi tidak, terus bisa saling pengertian, akhirnya bisa jadi kembali lagi, bisa rujuk kembali, ya. Ini ke sana, makanya harus 3, tidak hanya 1. Oke ya dah. Bidalili ini juga ada argumentasi kok harus men itu. Bidalili anna syara' itu hakikon Allah majazan Kanjeng Nabi. Syara' itu tabaro istibro al jawari al mustarati bil khaidi. Istibronya fani jariyah yang dibeli itu dengan mens. Jadi kalau zaman dulu, sekarang mungkin nggak ada. Jadi kalau ada orang membeli hamba jariyah, karena ini bisa diperjualbelikan kan. Jadi perbudakan dulu itu memang ya, sekarang nggak ada diperjualbelikan itu. Jadi kalau hasil tawanan itu boleh dikumpuli, itu kalau sudah istibro, maksudnya sudah dibiarkan sampai menstruasi, ya. Jadi begini, jadi kalau dibeli kemudian sudah menstruasi, baru pembeli itu boleh mengumpuli. Sebelum dia menstruasi, maka tidak boleh mengumpuli. Jadi ini syarat. Jadi oleh karena itu untuk tanda bersihnya rahim itu memang men. Jadi karena budak kan tidak ada iddahnya, hanya istibroknya saja. Membeli, diistibrok kan men belum, kalau sudah men baru boleh dikumpuli supaya antara benih daripada pemilik pertama itu tidak bercampur dengan benih pemilik yang kedua. Ini tidak bercampur macam itu. Makanya itu ada syarat mengatakan itu. Nadron, karena apa? Karena syarat melihat li annahu al ma'rufu lil bara'atil matlubah. Karena men itu memang yang dikenal untuk ini, untuk baruah bebasnya kandungan yang dituntut itu. Jadi ini kandungan itu kan dituntut bebas, maksudnya harus bersih supaya tidak campur antaranya benih sang suami pertama dengan suami yang berikutnya,
atau kalau jariah pemilik yang pertama dan pemilik yang kedua. Ini Islam. Nah, jadi memang tidak boleh dicampur, itu nggak benar. Nggak jelas anaknya siapa, nggak jelas, harus jelas. Jadi ibunya itu jelas, ayahnya juga jelas. Itulah mungkin hikmah atau rahasia kenapa Islam itu boleh poligami, tapi kok tidak boleh poliandri, ya kan? Boleh poligami, tapi tidak boleh poliandri, walaupun dengan syarat-syarat yang susah. Ini kalau poligami itu jelas, siapa ayahnya, siapa ibunya jelas. Poligami, ibunya si A, ayahnya si B. Ini jelas. Ibunya si C, ayahnya juga tetap si B, tetap jelas itu. Ibunya si D, ayahnya si B tetap. Jadi karena dia punya istri, jadi ayahnya jelas, ibunya jelas. Kalau poliandri kan nggak jelas. Karena wanita itu ketika dia itu suaminya banyak, siapa itu anak siapa. Ini sulit untuk menentukan. Maka di Islam yang boleh itu poligami, bukan poliandri. Karena tadi jelasnya ini jelasnya suaminya siapa, benarnya itu dari siapa. Ini kan. Ini oleh karena itu supaya bebas bebas kandungan itu ditunggu sampai menstruasi, ya kan. Oleh karena itu falyu'tabaril haid itu fil iddati aidan. Maka secara rasional ya, iddah untuk wanita-wanita yang di usia men juga sama. Jadi sama dengan kita di budak-budak jariah yang dibeli, kalau itu mau dikumpuli memang harus men dulu, sama. Alasannya apa? Li'annal maksud minha wal maksud minal istibro. Di tujuan daripada iddah juga sama dengan tujuannya istibro. Apa tujuannya tadi? Supaya jelas, supaya tidak tadi campur, jelas ini anaknya siapa. Jadi kalau dari jariah wanita sebelum dibeli itu hamil atau tidak. Kalau sudah men, berarti tidak hamil. Jadi kalau dia nanti hamil, anaknya pembeli. Kalau ini tadi kok tidak men, belum, berarti penjualnya masih punya benih di situ. Berarti dia harus muqtadah, harus sampai hamil sebelum dibelikan ke sana. Ya, atau sebelum dikumpuli harus melahirkan dulu, kan itu muqtadah. Supaya jelas itu anaknya siapa dan siapa. Ya. Ini satu. Ini mungkin Imam Hanafi cenderung berpikir analognya tinggi, jadi berpikirnya bagus. Karena ya Imam Syafi'i juga iya kan, Imam Syafi'i kan beliau menggunakan dasarnya menggunakan kemarin pendekatan bahasa, tapi argumentasi beliau juga bagus. Cuma yang dikemukakan di sini pendekatan bahasa. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini alasannya banyak. Yang kedua, innar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu qala tolakul amati tatliqatan. Tolaknya amat budak, jadi budak itu ya boleh nikah, tolaknya itu 2 kali menstruasi. Tolaknya itu 2 kali tolakan. Maksudnya sudah bain. Kalau orang merdeka 3 kali tolak baru bain. Wa iddatuha, iddahnya budak itu haidatan, 2 kali menstruasi. Jadi tolaknya 2, iddahnya juga 2. Wal amatu la tukhaliful khurrata. Budak itu tidak berbeda dengan wanita-wanita yang merdeka. Sama itu. Fil jinsil masru, dalam jenis yang disyariatkan, sama. Budak orang merdeka disuruh sholat, budak juga disuruh sholat, sama. Fil jinsil masru. Jadi kalau jenis yang disyariatkan sama. Jadi kalau di sana wajib poso, sini juga wajib poso, sama. Jadi
Wa innama tukhalifu fit tasnif. Bedanya itu mungkin dalam ini kuantita, bukan kualitas. Kuantitanya ini jadi tasnif separuh itu. Jadi kuantita jumlahnya. Contoh ya. Ini kalau orang merdeka, ini wanita merdeka, itu auratnya jami'ul badan. Tetapi kalau wanita-wanita yang budak itu hanya bainas surah warubah. Tapi kedua-duanya sama diperintahkan untuk menutup aurat. Jadi jinsil masru'nya sama-sama dituntut untuk menutup aurat. Yang berbeda kuantitanya. Kalau orang orang merdeka jami'ul badan, kalau di dalam sholat ilal wajh dan kafaini, kecuali muka dan telapak tangan. Tetapi kalau budak itu cuma bainas surah warubah. Itu yang kalau sudah nutupi bainas surah warubah antara pusat dan lutut sudah cukup, dia sudah sah. Nah, ini bedanya ya. Oke. Di wa idza kanat iddatul amati bil haid, kalau memang iddahnya amat itu pakai menstruasi ya, kanat iddatul khurrati bi aidon, maka iddahnya wanita yang merdeka juga demikian juga pakai menstruasi, karena tadi jenisnya itu sama. Jadi jenisnya sama. Jadi kalau iddahnya perempuan merdeka pakai men, maka budak pakai men, merdeka juga harus pakai men. Nah, ini jelas ada nas yang menjelaskan macam itu. Jadi ini argumentasi yang kedua. Jadi ini argumentasi yang kedua. Jadi syariatnya sama, yang berbeda kuantitanya. Nah, kalau tadi sama iddahnya, kalau habis tertolak sama-sama ada iddahnya. Cuma yang berbeda kuantita. Kalau wanita amat itu 2 kali men, kalau wanita merdeka itu 3 kali menstruasi. Ini kan dia. Kalau tolaknya sampai bain itu orang budak itu cukup 2, tapi kalau dia itu orang merdeka sampai 3. Ini ada nasnya itu, ada nasnya. Jadi dianalogkan kan bagus ini. Ya, ini argumentasi. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Jadi ketika beliau berpendapat itu pakai argumentasi, ya, pakai nazar, jadi pakai pemikiran. Yang pemikiran itu bisa kita terima. Pun berikutnya. Nih ya. Nah, yang ketiga sekarang. Coba. Innal ayata nasat ala adatin maksus. Ayat ini menjelaskan jumlah tertentu. Wa salasa, yaitu 3. Ini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Jadi ada 3 salasataku. Ya. Wa hakikatus salasa, hakikat daripada 3 itu adalah salasu wahdatin, 3 satuan. Maksudnya gimana? 3 itu ya 1 plus 1 plus 1 itu 3. Kenapa kok sampai begini? Iya kan, karena kita tahu bahwasanya salah sata kuru itu kan 3 kali, 3 kuru. Qur'an itu kalaupun dia dimaknai suci itu kan masanya tidak sehari kan, tidak satu kan. Suci itu kan masanya kan bisa jadi 23 hari. Satu itu 23 hari. Kalau orang itu mennya hanya 7 hari. Nah, jadi 1 itu panjang. Sama kalau men ya gitu, 3 kali menstruasi ya itu bisa minimal 7 hari, maksimal 15 hari kan. Men itu maksimal 15
hari. Nah, tetapi kalau suci itu maksimalnya banyak, tidak ada batasan, tidak ada batasan. Jadi bisa suci terus, bisa. Jadi nggak ada. Jadi kadang-kadang bisa jadi juga tadi ya lihat-lihat mainnya saja. Ya bisa jadi kalau mainnya sehari, seandainya orang main sehari itu orang 1 bulan sehari main, berarti 29 hari dia itu suci. Tapi kan yang jelas kita harus tahu bahwa suci itu ada satu, itu rentangannya banyak. Karena kemarin dijelaskan yang dikatakan suci itu apa? Akni al-azminah allati taqa'u bainal damaini. Masa yang terletak yang ada di antara dua darah, dua menstruasi, itu namanya suci. Ini ya, pon. Kita tahu ya, pon. Wala yutlaku ala wahdani wala wahdataini wa ba'di salisa illa majazan. Tidak bisa dikatakan 2, 3 itu 2 separuh, tidak ada. 2 separuh. Kalau 2 separuh dikatakan itu dianggap 3. Bukan 3, hakikatnya tidak 3. Mesti ya belum ada 3. Kalau dianggap 3 berarti belum 3, ya kan? Mungkin saudara-saudara terus dianggap lulus, berarti belum lulus itu. Hanya dianggap lulus. Nah, ini oleh karena itu Anda harus tahu ini argumentasi. Jadi salah satu itu 3, itu ada 1 plus 1 plus 1, bukan 1 plus 1 plus setengah. Itu bukan 3. Coba saya katakan. Wala ra'il akharin, ini pendapat yang pertama tadi Imam Syafi'i, qad takunul iddatu tuhraini wa ba'dus salis. Ini iddah itu kadang-kadang 2 kali suci dan sebagian daripada suci. Jadi 2 plus sebagian. Loh, ini gimana? Wadzalik, hal itu fima idza waqa'at talaqu fi nihadati tuhri, ketika tolak itu jatuh di akhir suci. Hari ini ditolak, besok men. Nah, ini kan ini sekarang ditolak, besok menstruasi. Ini dianggap lah 1 hari itu 1 minggu lah, 1 minggu. Jadi sekarang ditolak, 2 hari kemudian menstruasi. 2 itu dihitung berapa? Dihitung 1 kan. Berarti suci 1, suci 2 plus 2 hari. Ya kan? Karena suci itu dianggap 1. Nah, jadi mungkin perlu saya jelaskan bahwa ini terus fala yasdukul adat ala sabil haqiqah. Jadi ya, adat ini tidak benar kalau menurut haqiqah. Ini benar. Jadi kalau hakikat nggak benar ya namanya itu 2. Nah, beda walaisa kadzalik ala madzhabna ilahi. Berbeda dengan pendapat kami Hanafi li anal khaidah, karena men allati taqau fi tolak, di mana tolak itu terjadi pada waktu menstruasi, fala tuhsabu indana minal iddah, tidak dianggap iddah. Tidak dianggap iddah. Begini darah-darah, ini ada penjelasan sedikit. Jadi tolak itu ya ada tolak rojai, ada tolak bain. Itu jumlahnya. Kalau tolak rojai itu ya mungkin masih 1, 2. Kalau tolak bain kalau sudah sholat 3. Tapi dilihat kapan tolak itu dijatuhkan, kapan suami itu menjatuhkan tolak, itu ada 2. Ada tolakun sunniyun. Coba perhatikan ini, penting ini. Ada tolakun sunniyun, ada tolakun bid'iyun. Tolakun sunniyun, ini tolak yang jatuh
dijatuhkan ketika perempuan itu dalam keadaan suci. Itu namanya tolakun sunniyun. Nah ini, dan belum dikumpuli di dalam suci tadi. Nah, jadi kan ketika habis main suci belum dikumpuli, nah terus dijatuhkan tolak di situ. Bisa terjadi karena tadi waktu suci kan bisa lama, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, ini kalau dijatuhkan pada waktu itu, yang penting pada waktu suci, itu namanya tolak sunni. Hukumnya sah. Dan itu boleh, tidak ada kaitannya dengan apa? Ya juz, tapi termasuk abghadul halal. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ya tolak. Yang kedua adalah tolak bid'i. Tolak bid'i itu tolak yang dijatuhkan ketika sang istri dalam keadaan mens. Istri menstruasi kok ditolak, namanya tolak bid'i. Atau sang istri dalam keadaan suci tapi habis dikumpuli. Mosok malamnya habis kumpul, siangnya cerai, itu tolak bid'i. Nah, hukumnya haram, tapi yasihu, sah tapi haram. Ya kan, paham ya? Jadi ada yasihu yakhrumu, ada yasihu wa yajuz. Kok ada hukum sah tapi haram? Ada kan? Contoh, saya contohkan aja, yasihu wa yakhrum. Contoh begini, ini orang jualan ketika adzan Jum'ah sudah dikumandangkan. Kan ada ayat idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Jadi dagangan haram itu. Kalau sudah adzan Jumat dikumandangkan, orang jual beli haram. Siapapun melakukan. Cuma dagangan itu sah. Karena pas sah itu kaitannya dengan syarat dan rukun. Sah itu. Ya. Jadi ya sihu wa yakhrum. Ada Anda umpamanya rumah Anda saudara itu dekat dengan masjid, ya, dengan masjid. Di masjid itu ada jeding tempat airnya, ditulis jeding ini atau ditulis dilarang mandi. Jadi air itu hanya khusus dipersiapkan untuk orang yang wudu, untuk berwudu, dilarang mandi. Terus Anda karena di rumah jedingnya cuma satu, berebut dengan istrinya dijeding sampai ke jeding musola mandi Anda sah, ingin kecil, tapi hukumnya haram, yasihu wa yahrum. Oke, kita kembali. Demikian juga tolak itu kalau dijatuhkan pada waktu wanita sedang menstruasi ataupun wanita dalam keadaan suci tapi habis dikumpuli malamnya, itu hukumnya haram, tapi yasihu. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah, ya. Ini kalau jatuh di situ, orang menjatuhkan men pada waktu orang pas menstruasi jatuhkan tolak, maka tidak dihitung situ. Tidak dihitung. Jadi kalau begitu, kalau tidak dihitung, maka menurut hitungan Abu Hanifah, Hanafi, 3 itu mesti utuh. Kalau 3 kali tolak atau 3 kali suci, mesti itu 3 kali men mesti utuh. Karena ketika men ini orang tolak pada tolakan suci tadi. Kalau bid'iyun pas kalau orang yang sunni tadi, tolakun yang sunniyun pas men dia ditolak. Atau situ kan walaupun sekarang ditolak, minggu besok men kan suci enggak dihitung kan? Dihitungnya kan mulai men ini 1 suci lagi, 2 lagi men dihitung 2, suci lagi, men ketiga. Nah, ini setelahnya selesai men dan ketiga itu mesti utuh. Maksudnya utuh itu tidak ada kurangnya. Waktunya itu loh. Jadi kalau suci itu mabena damai ini, kalau haid ya mabena tuhra ini, itu mesti pas. Nah, ini mesti pas 3.
Itu hakikah. Nah, kalau Imam Syafi'i kata Hanafi ya tidak bisa pas, mesti kurang. Karena jatuhnya tolak itu pada waktu orang suci, ya kan, karena tolak yang sunni ketika perempuan itu sedang dalam keadaan suci. Nah itu ditolak. Ketika itu terjadi di tengah, ya, terus seminggu kemudian itu baru seminggu kemudian itu baru main. Nah ini yang waktu seminggu dianggap satu. Terus ini main suci, berarti 1, 2, 3. Yang 2 itu utuh, yang 1 tidak utuh. Berarti 2 plus setengah. Nah ini 2,5 itu tidak bisa dianggap 1, kecuali itu majas, ya kan? Jadi majas dianggap 3, enggak 3 itu, tapi dianggap 3. Jadi kalau Hanafi 3 itu mesti utuh, ya kan? Kalau Syafi'i 3 itu tidak utuh, dianggap 3. Mungkin waktunya ya mungkin relatif lebih cepat. Jadi kalau Hanafi lebih lambat itu, waktunya lebih lama. Nah ada kaidah juga. Nah ini idza ta'arada bainal majaz wal haqiqah quddimal haqiqah. Jadi kalau arti yang hakikat dan arti majas, mana yang prioritasnya hakikat? Ini kan hakikatnya 3 dengan majas 3, ya diketemukan yang 3. Ini argumentasi dari Abu Hanifah. Jadi saudara, jadi Abu Hanifah itu memang argumennya banyak yang rasional. Kenapa kok rasionalis? Itu begini, karena tinggalnya saja. Tinggalnya kalau Syafi'i itu awalnya kan di Madinah, dekat dengan sunnah, dengan Quran, dengan dengan hadis itu banyak. Jadi oleh karena itu banyak beliau itu di samping ada tekstual, tapi juga pakai argumentasi, tapi imbang. Nah, jadi kalau Hanafi itu mungkin lebih banyak argumentasinya. Tapi semuanya saya kira bagus, itu pelajaran bagi kita semua. Oke. Saya kira itu kita bicara setengah jam, kemudian Anda tugas, ya kalau tugas kemarin sorof, ini saya sekarang menugaskan nahwu aja lah. Nahwu ini saudara cari aja, ini masih mubtadi aja lah, pertama nanti akan mengembang agak detail. Cari jumlah ismiyah dan cari jumlah fi'liyah dari kata ini. Jadi jumlah ismiyahnya mana, jumlah fi'liyahnya mana. Saya belum sampai bicara jumlah yang punya makal, belum nanti. Jadi apa jumlah, enggak usah. Tapi jumlahnya aja, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan Anda tahu ya, jumlah ismiyah yang dimulai dengan jumlah ismiyah itu kan mubtada khobar. Kalau jumlah fi'iliyah itu fi'il dan fa'il. Nah, termasuk amil itu tidak diangkat. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada guna.